Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Mata pelajarannya PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar mengenai sub pokok bahasan PPKN. Yang pertama yaitu kita akan belajar mengenai pengertian hak. Kemudian kita juga akan belajar hak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sikap bertanggung jawab terhadap hak. Kemudian pentingnya bertanggung jawab terhadap hak yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu mengenai hak dan kewajiban kita semua. Pertama, kita akan belajar mengenai pengertian hak. Apa sih hak itu? Ayo kita coba lihat pengertian hari ini. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima sejak lahir hingga sekarang. Setiap orang memperoleh hak yang sesuai dengan peranannya. Hak-hak tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Hak dalam kehidupan sehari-hari. Hak kita di lingkungan rumah. Seorang anak memiliki hak memperoleh kasih sayang dari orang tuanya. Jadi setiap anak itu memperoleh hak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kemudian di lingkungan sekolah, anak berhak memperoleh pendidikan dari guru. Jadi setiap anak yang bersekolah itu berhak memperoleh pendidikan, ilmu, dan pengajaran dari gurunya. Kemudian di lingkungan masyarakat, anak memperoleh hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi hak anak di lingkungan masyarakat itu menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi lingkungan kita harus senantiasa bersih dan sehat. Sikap bertanggung jawab terhadap hak. Bermain merupakan salah satu hak anak. Lewat bermain, anak-anak belajar tentang dunia di sekitarnya. Dengan menggunakan hak, kita harus melakukan dengan bertanggung jawab. Kita juga memiliki hak dari kemajuan teknologi saat ini. Kita berhak memanfaatkan berbagai teknologi untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Tetapi kita juga bertanggung jawab untuk menggunakan berbagai teknologi untuk hal-hal yang baik dan memanfaatkannya dengan bijak. Tanggung jawab terhadap kebersihan meja belajar. Ayah memberikan Nina sebuah meja belajar. Meja belajar tersebut juga dilengkapi dengan lampu yang membantu Nina saat belajar di rumah. Nina meletakkan alat tulisnya di atas meja. Setiap malam, Nina menggunakan meja belajar tersebut untuk belajar. Meja belajar tersebut merupakan salah satu hak yang Nina peroleh dari orang tuanya.
Nina memperoleh hak mendapatkan fasilitas untuk belajar. Nina pun bertanggung jawab merawat hak yang sudah diperolehnya. Setiap selesai belajar, Nina melapihkan meja belajarnya. Tak lupa, Nina juga mematikan lampu belajarnya saat sudah tidak digunakan. Nina sangat senang mendapatkan meja belajar, meskipun hal tersebut merupakan hak yang semestinya ia peroleh. Nina juga bertanggung jawab untuk merawat meja belajar tersebut. Pentingnya bertanggung jawab terhadap hak yang diperoleh. Untuk menjawab pertanyaan berikut, tanggung jawab terhadap hak, manfaat bertanggung jawab terhadap hak, dan akibat jika tidak bertanggung jawab terhadap hak yang diperoleh. Simaklah teks berikut dengan seksama. Hak dan tanggung jawab sebagai pelajar. Tony mendapat tugas dari sekolah untuk membuat tulisan tentang penemu dan penemuannya yang mengubah dunia. Saat ini, Tony sudah duduk di kelas 6. Tahun depan, Tony akan menghadapi ujian untuk masuk SMP. Untuk mempersiapkan ujian tersebut, ibu membelikan buku-buku untuk Tony belajar soal-soal ujian. Tony sangat senang menerima buku-buku tersebut. Buku-buku tersebut merupakan hak yang sudah semestinya Tony peroleh. Tony juga bertanggung jawab terhadap buku tersebut. Tony menjaga dan merawat buku dengan baik. Setiap selesai digunakan, Tony menyimpan buku tersebut di lemari agar tidak kotor. Ayah dan ibu senantiasa mengingatkan Tony untuk belajar agar memperoleh nilai ujian bagus. Tony bersyukur dengan perhatian dan kasih sayang ayah dan ibu. Tony menuruti nasihat ayah dan ibu. Tony belajar tanpa perlu diingatkan. Saat ada waktu luang, Tony memanfaatkannya untuk belajar. Ayah dan ibu bangga terhadap Tony karena sudah bertanggung jawab terhadap hak-hak yang diperoleh. Hak dan kewajiban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Islam mengajarkan konsep hak dan kewajiban. Ajaran tentang hak dan kewajiban tersebut terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pedoman hidup umat Islam. Selain hak, ada kewajiban sebagai penyeimbang agar terjadi keharmonisan dalam kebersamaan. Dalam hidup bermasyarakat, kita harus pandai-pandai dalam menjalankan kewajiban, baru kemudian mendapatkan hak. Kita tentu menyadari bahwa hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang didapat dan harus dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban selalu melekat bersama kelahiran manusia. Keduanya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jika tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka orang tersebut dianggap orang yang tidak bertanggung jawab.
Seseorang yang telah menjalankan kewajibannya dengan baik pasti akan mendapatkan haknya dari Allah dan akan mendapatkan ganjaran surga di akhir nanti. Marilah kita jalankan kewajiban-kewajiban kita dengan sepenuh hati dan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Niscaya Allah akan menghitung kebaikan yang sudah kita lakukan. Kebaikan atau keburukan sekecil apapun pasti diperhitungkan oleh Allah. Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk selalu menjaga hak-hak orang lain. Mengambil atau mencegah orang lain mendapatkan haknya merupakan perilaku zolim. Islam mengajarkan kepada umatnya sebuah akhlak yang luhur, yaitu selalu berorientasi pada penunaian kewajiban, bukan semata menuntut haknya saja. Sebaliknya, harus bersegera untuk memberikan hak orang lain atas diri kita. Karena menunaikan hak orang lain atas diri kita adalah sebuah kewajiban. Itulah pembelajaran kita hari ini mengenai pokok bahasan PPKN. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.